Kita nggak paham tentang toleransi yang sebenarnya, akhirnya kita terjatuh dalam mengatakan semua agama sama. Enggak sama. Buat engkau ya terserah, tapi buat kami umat Islam, la. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima sama Allah hanya Islam. Itu keyakinan kami. Kalau engkau nggak suka sama keyakinan kami, ya kami tidak bisa memaksakan kepadamu, sebagaimana engkau nggak bisa maksakan keyakinanmu kepada kami. Yaitu toleransi. Tapi kita punya keyakinan yang jelas, ada kitabnya. Oh, itu bisa mengantarkan kepada intoleransi? Enggak. Kalau kita belajar agama dengan benar, enggak. Rasulullah SAW enggak intoleransi. Tapi ternyata orang-orang Yahudi berkhianat. Barakallahu fikum. Taib. Hari Ibu. Hari Ibu ini kalau kita membaca AI, jadi antum sekarang ya kita nggak bisa pungkiri ya. Jadi yang jadi ustadz ini juga jangan berpatokan sama AI. AI itu alat bantu aja. Kenapa? Kalau antum ceramah via AI, yang hadir nggak perlu ustadz, ana buka AI juga gitu. Tapi kita mau nggak mau, ini alat yang bisa dipakai untuk membantu kita mengumpulkan informasi. Tapi tetap kita membutuhkan ustadz yang memberikan uraian dan penjelasan. Hari Ibu ini bahasa Inggrisnya apa? Mother Day. Disebutkan adalah hari peringatan atau perayaan terhadap peran ibu dalam keluarganya. Peran ibu dalam keluarganya. Baik untuk suami. Berarti ada kesalahan nih. Bukan peran ibu, tapi peran wanita. Peran seorang wanita. Kenapa nggak dijadikan hari wanita? Ada hari wanita? Nggak ada. Baik. Disebutkan di sini, baik untuk suami, berarti ini peran istri, anak-anak maupun lingkungan sosialnya. Modelnya seperti apa peringatan Hari Ibu itu? Biasanya dilakukan dengan membebas tugaskan ibu dari tugas domestik yang sehari-hari. Dianggap merupakan kewajibannya. Sehari doang ya. Betul. Seperti memasak, merawat anak, dan urusan rumah tangga lainnya. Di beberapa negeri itu, Hari Ibu itu hari untuk memberikan bunga kepada ibu. Bunganya pun ada yang khusus. Kalau antum membaca di Jepang itu ada bunga apa namanya, itu diberikan kepada ibu. Ternyata di Hari Ibu yang mereka tetapkan, bunga itu tidak ada jemaah. Akhirnya diganti lagi hari ibunya. Di Indonesia Hari Ibu dirayakan setiap tanggal 22 Desember dan ditetapkan sebagai hari perayaan nasional. Sejak kapan? Sejak keputusan Presiden 16 Desember 1959. Jadi Hari Ibu mulai diadakan di Indonesia tahun 59. Kita lihat ya. Berarti yang pertama ngadakan siapa? Orang-orang Nasoro. Di Amerika Hari Ibu itu dilaksanakan 1911. Nanti negara-negara lain ya, itu macam-macam lah. Ada yang bukan di bulan Desember. Umpamanya di negara Hong Kong umpamanya. Tunggu sebentar. Taib, ada yang merayakan di pekan kedua, hari Minggu pekan kedua di bulan Mei. Ya, ada yang merayakan di bulan Mei, di hari Minggu pekan kedua. Kemudian di beberapa negara di Eropa itu diperingati tanggal 8 Maret.
Kenapa harus ada hari ibu? Dan baru ada setelah abad 19. Sudah abad 20 ya, kita masuk ya, 1911 tadi ya. Itu sudah lewat tuh abad 19. Iya, 1920, abad ke-20. Ya, karena banyak kezaliman terhadap wanita. Banyak eksploitasi terhadap wanita. Wanita tidak mendapatkan haknya. Wanita dipekerjakan. Kenapa pada tahun 68 ada kejadian Mei 68? Sama, munculnya kelompok-kelompok feminisme umpamanya. Yang ternyata hari ibu itu belum memenuhi hak mereka. Padahal sudah ada tahun 1911. Kenapa di tahun 68 di bulan Mei itu terjadi revolusi di Perancis sana yang para wanita menuntut hak mereka, feminisme? Ya nggak cukup memang. Kalau kita katakan di Barat pantas ada hari ibu, pantas. Kemudian adanya revolusi, pemberontakan kaum wanita, pantas. Karena mereka dizalimi. Oleh siapa? Oleh kaum kapitalis yang mempekerjakan mereka, yang mengeksploitasi mereka. Nih ibu sampai hari ini kalau kita lihat di Barat ya, nih ibu sudah jadi ibu masih harus jadi pekerja. Dan sepertinya hal itu mulai kita lihat di Indonesia, di mana bapak ibu sama-sama bekerja. Loh, emangnya nggak boleh, Ustaz? Boleh, asalkan syarat dan ketentuan dipenuhi. Kebanyakan kita tidak memikirkan syarat dan ketentuan. Yang seharusnya ibu itu dipenuhi kebutuhannya karena dia sudah hamil. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Seorang wanita ketika hamil penuh dengan kelemahan, dia capek, dia lelah, masih harus cari duit. Apakah ada kezaliman yang lebih dari itu, jemaah? Seorang wanita yang di dalam perutnya ada anak kita, kemudian kita perintahkan dia bekerja untuk mencari duit, sedangkan suaminya tidak memenuhi kebutuhan dia dengan baik dan benar. Bahkan di Indonesia sendiri masih ada beberapa daerah yang wanita itu dipekerjakan. Suaminya sabung ayam. Betul. Itu jadi PR kita. Makanya nggak cukup hari ibu. Mereka harus dibebaskan dari perbudakan seperti itu. Dan dianggap kearifan lokal. Ya memang biasa di sana, Ustaz. Perempuannya ngangkut barang, perempuannya jadi kuli bangunan, perempuannya bercocok tanam, suaminya ngapain? Ongkang-ongkang. Antum bisa lihat, ada di negeri kita. Bagaimana di luar sana yang mereka tidak beriman. Ahibati fillah, dalam agama kita Allah Azza wa Jalla telah menetapkan sebuah keputusan yang tidak dapat dirubah. Di surat Al-Isra ayat 23, 24 ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah membuat sebuah keputusan yang ini menjadi sebuah kewajiban buat hamba untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsan. Dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini disebutkan kedua orang tua, bapak dan ibu. Terus terang ada anak punya paman sempat menegur ana rahimahullah. Dia mengatakan, Syafiq, ana lihat betapa seringnya kajian tentang berbakti kepada ibu, berbakti kepada ibu, terus ibu.
Kapan berbakti kepada bapak? Iya. Memang kita sering penekanan berbakti itu kepada ibu, dan sahih. Tapi kita diperintahkan berbakti kepada bapak dan ibu. Memang ada kelebihan buat ibu yang harus kita perhatikan. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ibu telah melakukan sebuah perjuangan yang tidak dilakukan sama bapak. Tapi bapak juga punya perjuangan yang tidak boleh dilupakan oleh anak. Lalu Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini bicara ketika orang tua sudah tua, sudah sepuh. Jadi kebaktian anak kepada orang tua saat orang tua masih gagah perkasa dan anak membutuhkan orang tuanya, itu kadangkala anak melakukan itu terpaksa. Kayak antum nih yang mahasiswa. Kenapa antum berbakti sama orang tua? Sama ibu. Karena antum butuh sama orang tua antum sekarang. Tiap akhir bulan WA. Gajian. Orang tua gajian. Kita juga gajian gitu kan. WA. Antum butuh sama orang tua. Mau pulang, minta tiket buat pulang. Bekal, UKT, telepon orang tua. Maka Allah ingatkan di sini, ketika orang tua antum sudah sepuh, maka Allah katakan indak, berada di sisimu orang tua. Orang tuamu butuh sama engkau sekarang. Dulu engkau yang butuh sama orang tua, sehingga engkau berbakti, merayu orang tua, ya. Kadangkala bicara kos, yang kos nih berapa kos nak? 700 pak, padahal 500. Iya, antum butuh sama orang tua. Tapi ketika orang tua sudah sepuh, biasanya antum yang sukses, antum yang punya. Orang tua sudah mulai sakit-sakitan. Di sini ujian berat antum. Apakah antum benar-benar berbakti kepada orang tua, atau selama ini antum pura-pura berbakti sama orang tua?